Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Siang tadi Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi gempa bumi di Sulawesi Barat. Presiden melihat langsung dampak gempa berkekuatan magnitudo 6,2 tersebut. Di Stadion Manakara Mamuju, Presiden berdialog dengan pengungsi memastikan setiap korban mendapatkan bantuan dengan baik. Namun di Kabupaten Majene yang hanya berjarak 2 jam saja perjalanan dari Kabupaten Mamuju, ada fakta yang menyesakan. Ribuan pengungsi masih sulit mendapatkan bantuan. Ada yang harus berteduh di dalam kandang ayam. Ada juga yang harus berebut makanan. Mengapa lagi-lagi pemerintah daerah gagap dalam menghadapi bencana? Inilah Prime Talk, jangan gagap hadapi bencana. Saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan pada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi dan juga tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Dan untuk tadi saya sudah sampaikan ke gubernur untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Pemirsa, kondisi memprihatinkan terlihat di sejumlah titik pengungsian korban gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Masih banyak korban gempa yang belum mendapatkan bantuan tenda sehingga terpaksa mengungsi di dalam kandang ayam. Kondisi memprihatinkan terlihat di pengungsian Desa Maliaya, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tidak ada tempat untuk berlindung pasca gempa. Warga terpaksa mengungsi di kandang ayam. Para pengungsi terlihat hanya beralaskan tikar dan beratapkan terpal. Kepala Desa Maliaya pun tak bisa berbuat banyak karena jumlah bantuan tenda masih terbatas. Salah satu pengungsi, Nur, mengaku harus menerima kondisi ini karena belum memiliki pilihan lain. Sebenarnya tidak nyaman, tapi harus nyaman. Harus nyaman? Iya. Itu bagaimana caranya? Ya begini, Mi. Kalau misalnya mau makan itu bagaimana? Makan seperti biasa di sini, Ji, semua. Makan, tidur, satu di tempatnya. Masak di sini juga? Iya, ada di sana, dapurnya. Dapurnya? Atau Iya. bahan-bahan makanannya udah ada semua? Sebenarnya tidak ada, cuma kan kalau misalnya kayak pagi itu orang turun di apa ya? Di jalan poros tuh, Iya. ambil bahan makanan sebagian. Puluhan korban luka berat akibat gempa dengan magnitudo 6,2 asal Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dirawat di RSUD Majene. Selama di RSUD Majene, keluarga korban yang sedang jalani perawatan mengaku belum mendapatkan bantuan makanan. Seorang pasien, Saparudin, mengatakan keluarganya butuh bantuan makanan dan kebutuhan logistik lainnya. Para korban kehilangan harta benda setelah rumahnya rusak berat akibat guncangan gempa. Hanya obat-obatan saja, air tidak ada, makanan tidak ada. Harapan buat pemerintah gimana? Harapan buat pemerintah gimana? Ya kami mau dibantu kasihan, memakan. Puluhan ribu warga Majene, Sulawesi Barat masih bertahan di pengungsian. Memasuki hari kelima pasca gempa, bantuan bagi pengungsi masih minim. Khususnya untuk kebutuhan bayi dan balita masih dinilai sangat kurang. Beginilah suasana pengungsian korban gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Salah satu pengungsi Jatina mengatakan, bantuan berupa sembako sudah mulai berdatangan, namun belum mendapatkan bantuan perlengkapan bayi. Ya pupuk, susu, selimut. Kebutuhan apa lagi, Bu? Sejauh ini belum ada masuk bantuan, Bu? Sudah, tapi kalau pupuk belum.
Iya, yang pasti menyusahkan sekali. Mana jauh lagi turun. Nangis ya. Pengungsi korban gempa di Majene, Sulawesi Barat juga mengeluhkan kondisi tempat pengungsian mereka yang kurang layak. Selain hanya menggunakan tenda darurat, fasilitas sanitasi di tempat pengungsian ini juga sangat terbatas. Ribuan pengungsi di kawasan Sport Center Kelurahan Rangas ini mendirikan tenda darurat secara mandiri. Kondisi tenda mereka pun sangat memprihatinkan hanya dengan beralaskan tikar dan terpal. Dalam satu tenda dihuni oleh sebanyak 10 hingga 30 orang. Kondisi ini diperparah dengan kondisi cuaca di Majene yang setiap hari diguyur hujan deras. Pengungsi juga mengeluhkan tidak adanya fasilitas air bersih dan sanitasi untuk MCK di tempat pengungsian ini. Pengungsi berharap pemerintah daerah setempat memberi perhatian kepada mereka agar mendapatkan tempat pengungsian yang lebih layak. Di tempat ini ada sekitar 100 tenda pengungsi yang dihuni oleh sedikitnya 1.000 orang. Dari Majene, Sulawesi Barat, Irwan Abdul Latif, Asrianto, Metro TV. Pemirsa, hingga hari kelima pasca gempa di Mamuju dan Majene, mengapa masih saja ditemui pengungsi yang belum mendapatkan tempat pengungsian yang layak dan belum mendapatkan bantuan pangan yang layak? Saya akan berbincang dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Muhammad Syafi'i Nasution. Selamat malam, Pak Syafi'i. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Syafi'i saat ini berada di Mamuju, Sulawesi Barat ya Pak. Saat ini pemerintah baru menetapkan 1 pusat lokasi pengungsian yang ada di Mamuju. Padahal kan setidaknya ada 25 Pak titik pengungsian dari Mamuju dan juga Majene. Bagaimana sebetulnya mekanisme penyaluran bantuan logistik ke titik-titik pengungsian yang berada di pelosok pegunungan bahkan di jalan-jalan perbatasan Pak? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Saya saat ini berada di Stadion Manakara Mamuju. Baru saja Pak Presiden meninjau lokasi pengungsian tadi siang. Dan saat ini saya masih memonitor perkembangan pengungsi serta keluhan-keluhan yang mereka sampaikan untuk bisa kami tindak lanjuti. Maksudnya agar manajemen pengungsian yang sentralistik ini kami harapkan menjadi pola penanganan pengungsi berikutnya. Kami berada di Sulawesi Barat ini mulai hari Jumat, Kamis malam kejadian, Jumat pagi kami sudah berada di Sulawesi Barat. Dan kami langsung meninjau Stadion Manakara ini. Kami melihat pengungsi berada di luar dengan tenda-tenda yang tidak layak. Dan kami sangat prihatin, Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma hari ini waktu itu memerintahkan kepada saya sebagai Direktur Bencana Alam untuk segera memindahkan pengungsi ke dalam stadion. Karena dilihat tidak ada social distancing, kemudian ada kelompok rentan, anak-anak serta lansia yang tidur tidak layak. Maka kami secara bersinergi dengan kementerian dan lembaga yang lain seperti Kementerian PUPR, kemudian dari TNI, Kodim Mamuju, dan pemerintah daerah mencoba bersama-sama untuk memikirkan bagaimana langkah cepat kami. Langkah cepat memang kita harus sama pemikiran dulu, baru tindakan kita yang sama. Maka kami coba melihat situasi stadion ini pada pagi harinya, kemudian bagaimana mereka tinggal agar aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu yang pertama. Nah, ini pun baru berdiri beberapa hari dan mereka merasa nyaman. Baik. Kemudian dari sini kami akan siap. Baik, Pak Syafi'i, mohon maaf. Ya, Mbak Sylvia. Saya ingin menghubungi
Rekan saya yang saat ini juga berada di Sulawesi Barat, Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan kami saat ini sedang melihat, mengumpulkan informasi, memetakan keluhan-keluhan dan persoalan-persoalan apa saja yang dialami oleh para pengungsi. Kami juga sudah melakukannya. Rekan kami ada Taris Hirziman saat ini sedang berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Saya akan menghubungi langsung. Taris, Anda saat ini sudah bergeser ke Mamuju, Sulawesi Barat. Tepatnya ada di mana, Taris? Dan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, Zulfia, saat ini kami berada di Desa Saleto, tepatnya di Kabupaten Mamuju. Setelah sebelumnya kami dari kawasan Kabupaten Majene untuk meninjau sejumlah titik pengungsian dan juga distribusi bantuan kepada para pengungsi yang ada di sini. Kami melihat untuk saat ini kondisinya, bisa Anda lihat belakang saya saat ini adalah posko mandiri yang didirikan masyarakat atau korban gempa di desa ini yang kemudian berkumpul untuk membentuk posko mandiri yang mereka membuatnya tidak jauh dari tempat tinggal mereka, namun dirasa tetap aman. Jadi apabila terjadi ancaman guncangan gempa ataupun juga ancaman tsunami begitu, mengingat setelah terjadi gempa kemarin ada potensi begitu seperti yang disampaikan oleh BMKG. Namun tetap saja saat ini dari masyarakat di sini, ini adalah salah satu contoh kecil, Zulfia, dari sejumlah posko pengungsian yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Mamuju yang cukup terdampak akibat gempa kemarin. Zulfia. Taris, kalau saya lihat dari sini kondisi di pengungsian sana, posko mandirinya cukup gelap ya, seperti tidak ada penerangan, hanya penerangan dari tim Metro TV ini. Bisa Anda gambarkan lebih jelas bagaimana sih kondisi posko mandiri, tidak hanya di tempat Anda berada saat ini, tapi kan Anda sudah mengunjungi beberapa posko mandiri yang ada di Mamuju, di Majene, bagaimana rata-rata kondisi mereka di sana? Apakah layak untuk ditinggali, amankah, dan bantuan apa saja yang masih kurang? Ya betul, Zulfia, memang dari beberapa titik yang kami pantau di Kabupaten Majene juga Mamuju, ini selain di sini, aliran listrik memang masih belum merata semuanya, terlebih di kawasan yang terbilang cukup sulit aksesnya atau terisolir, seperti di Desa Mekata dan juga ada di kawasan Bukit Tinggi dan juga beberapa titik lainnya. Dan ini memang cukup terdampak dan saat ini hanya mengandalkan genset begitu untuk di kawasan Majene. Sementara di kawasan Kabupaten Mamuju, memang untuk kondisi pengungsian, ini pemerintah setengah berusaha untuk memfokuskan seluruh pengungsi yang ada di kawasan Stadion Manakara yang terletak tidak jauh dari pusat kota Mamuju. Dan saat inilah memang langkah dilakukan untuk memastikan kelayakan tempat tinggal mereka. Namun untuk masyarakat tinggal di posko pengungsian mandiri seperti di Desa Saleto seperti ini, Zulfia, mereka memang sengaja tidak memilih untuk masuk ke kota karena terletak cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Terlebih saat ini ada ancaman pencurian begitu, sehingga tidak sedikit mereka juga berpatroli atau juga berjaga-jaga di sekitar tempat tinggal mereka. Namun untuk saat ini kondisinya memang seperti ini, bersifat ada aliran listrik, terkadang terbatas hanya beberapa jam saja dinyalakan di beberapa titik yang tidak hanya di Kabupaten Mamuju tapi juga di Majene. Dan memang ini secara bertahap setiap harinya kami melihat ada peningkatan masuknya aliran listrik, namun tetap saja salah satunya seperti yang ada di Desa Maliala, ini tepatnya tidak jauh dari kawasan Kabupaten Majene, ini masih membutuhkan pasokan listrik dan sejauh ini masih mengandalkan genset. Terlebih mereka juga tinggal dalam kondisi yang terbilang tidak cukup layak, bersandingan dengan peternakan ayam dan inilah yang cukup memprihatinkan. Namun itu hanyalah gambaran kecil, apabila kita melihat posko-posko mandiri, terlebih ini juga mereka masih berupaya mendapatkan bantuan, tidak hanya dari bantuan yang datang dari setiap jalan mereka ada bantuan lewat, kemudian mereka memintanya, ataupun juga ini mereka juga berusaha masih mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun juga dinas terkait untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, begitu Zulfia. Oke, Taris, ada banyak posko mandiri yang didirikan oleh warga baik itu di Mamuju maupun di Majene. Pertanyaan saya, kenapa warga lebih memilih untuk mendirikan posko mandiri? Apakah semata-mata mereka memilih yang dekat dengan tempat tinggal mereka supaya sambil menjaga barang-barang mereka? Atau mereka juga tidak punya pilihan, tidak ada posko sentral yang disediakan oleh pemerintah, mungkin jaraknya jauh atau kapasitasnya tidak cukup lagi untuk menampung sekian banyak warga? Betul, Zulfia. Memang kita melihat untuk situasi saat ini, kami memantau dari Majene hingga Mamuju. Titiknya memang kebanyakan posko mandiri yang didirikan oleh masyarakat di sini adalah posko yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi ada juga kasus menarik, salah satu masyarakat yang berada di kawasan Mamuju, mereka mengungsi di kawasan dekat dengan Majene kota, tapi itu cukup jauh sekali dan mereka sengaja milih di sana
karena dekat dengan keluarga kerabat ataupun juga saling berkumpul bersama di sana. Memang salah satu sejumlah alasan kenapa mereka tidak datang ke posko utama ataupun sejumlah posko induk yang kita ketahui sampai sejauh ini, informasi yang kami terima dan juga dari pantauan kami masih baru terdapat di Mamuju, yaitu di Stadion Manakara dan juga jumlah titik yang sudah disiapkan oleh pemerintah di sana. Sementara di Kabupaten Majene memang sudah disiapkan di sejumlah titik seperti kantor kecamatan dan ini juga masih tersebar. Setidaknya ada 25.000 warga di Majene ini masih mengungsi dalam 25 posko, namun ini belum termasuk posko yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat yang posisinya terpisah atau bersifat sporadis begitu. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi aparat ataupun juga pihak terkait dalam memberikan bantuan untuk masyarakat yang mengungsi di posko mandiri ini, mengingat pendataan juga sudah dilakukan dan ada beberapa langkah yang mengharuskan pemerintah atau pihak petugas terkait itu melakukan perubahan sistem untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Taris, nanti kita akan lanjutkan lagi berbicara soal penyaluran bantuan logistik terutama ke posko-posko mandiri, apa saja kendala yang dihadapi. Nanti juga akan bergabung Pak Muhammad Syafi'i Nasution dari Kementerian Sosial. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, sampai kita kembali lagi di Prime Talk, saya akan kembali mengajak Anda untuk bergabung lagi dengan rekan Taris Hirziman yang saat ini berada di salah satu posko mandiri di Desa Maliaya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Taris, tadi Anda sempat menyinggung soal bantuan logistik kepada para pengungsi yang ada di posko mandiri. Karena banyak posko mandiri yang didirikan oleh warga, dan kemudian posko induk baru satu yang ditemukan di Mamuju. Bagaimana distribusi bantuan logistik kepada para pengungsi yang ada di posko mandiri yang terpencar-pencar ini, Taris? Ya, Zilvia, informasi kami terima untuk masyarakat yang berada di posko mandiri ini memang memiliki tantangan tersendiri dalam menerima bantuan ataupun mencari bantuan itu sendiri. Bila kita melihat di sejumlah titik posko mandiri yang ada, salah satu tempat kami berada saat ini di Dusun Saleto, kami baru saja menanyakan terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan bantuannya. Mereka menyebut bahwa masing-masing dari mereka datang ke kota untuk kemudian meminta bantuan dan terkadang ada 1-2 instansi yang memberikan bantuan langsung ke sini kemudian didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang tinggal di sini. Dan memang untuk distribusi bantuan, pemerintah dan juga instansi terkait berusaha terus untuk memastikan dapat terdistribusi tepat sasaran dengan memastikan identitas dan juga siapa saja yang akan menerima nantinya sehingga dapat tersebar secara merata. Namun apabila kita melihat dari data di lapangan, memang upaya untuk melakukan distribusi secara merata ini masih menemui kesulitan, terlebih lokasi dari posko pengungsian yang terletak sporadis untuk posko mandiri. Kemudian ada juga upaya yang dilakukan sebelum setelah terjadi itu distribusi bantuan diberikan, namun ada beberapa kendala seperti masyarakat yang datang untuk mengambil bantuan kemudian sudah mengambil lalu datang lagi untuk mengambilnya, begitu Zilvia. Nah, inilah yang kemudian jadi dasar kenapa ada beberapa kali upaya dari dinas sosial baik dari Mamuju ataupun juga Majene meminta data KTP, kartu keluarga, namun kemudian hal tersebut kembali diubah untuk memastikan dapat tersebar merata dengan cara memastikan setiap camat, setiap kepala desa atau dusun memastikan verifikasi data setiap anggota yang menjadi korban gempa, kemudian menyerahkannya ke posko induk, kemudian barulah setiap bantuan yang masuk didistribusikan secara merata kepada para korban gempa ini. Oke, Taris, saya ingin klarifikasi soal tadi Anda katakan bahwa untuk memastikan bantuan tersalurkan ke tepat sasaran ada verifikasi data begitu ya. Tapi betulkah ada kondisi di mana korban ini, maksud saya para pengungsi, harus melampirkan surat identitas seperti KTP atau KK sebagai syarat untuk menerima bantuan? Ini adalah syarat utama atau ini hanya sebagai upaya untuk verifikasi saja supaya bantuannya tepat sasaran? Ya, betul sekali Zilvia. Kita melihat bahwa memang sebelumnya, memang dari Dinas Sosial Mamuju sempat mewajibkan bagi penerima bantuan untuk melampirkan KTP atau KK. Namun hal ini dirasa kurang efektif dan terlebih tidak sedikit korban yang kemudian harus mencari kartu keluarga mereka yang berada di reruntuhan rumah mereka akibat gempa kemarin. Dan inilah yang menjadi dasar adanya perubahan sistem pemberian bantuan dengan memberikan kepada camat atau kepala desa atau kepala dusun dan bahkan dibantu oleh Korem dan juga Koramil. Nah, tapi dibalik dari mewajibkan pemberian KTP atau KK ini, salah satu hal yang menjadi pertimbangan kenapa pemerintah melakukan hal tersebut adalah dikarenakan adanya upaya untuk mengambil lebih dari seharusnya
sehingga tidak semua korban gempa ini akan kebagian bantuan begitu. Seperti contohnya tadi sudah saya sebutkan, ada masyarakat yang datang kemudian sudah menerima bantuan lalu kembali lagi tidak lama kemudian untuk mengambil bantuannya lagi. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa mereka mewajibkan penggunaan data seperti itu. Dan memang untuk distribusi bantuan ini memang cukup mengalami kendala sebelumnya. Terlebih bila kita melihat banyak sekali posko mandiri di sepanjang jalan. Kami mantau dari sepanjang jalan dari Mamuju ke Majene ada posko pengungsian. Serta di pinggir jalan mereka meminta bantuan langsung kepada setiap kendaraan yang melintas. Terlebih apabila mereka melihat adanya kendaraan sepertinya membawa bantuan bagi para pengungsi, kemudian mereka menyetopnya dan meminta bantuan tersebut. Dan itu satu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, terakhir Taris, tadi Anda membuat liputan di sebuah posko mandiri yang ternyata adalah kandang ayam. Bagaimana itu ceritanya Taris sampai Anda bisa menemukan ada pengungsi yang memanfaatkan kandang ayam sebagai tempat pengungsian? Apakah mereka tidak punya pilihan lain sehingga harus mengungsi di kandang ayam? Dan apakah sampai saat ini mereka sudah menerima bantuan? Ya Zilvia, kami melihat untuk masyarakat di Desa Maliana maksud kami, ini berada di kawasan Majene di Kecamatan Malundan. Mereka sengaja memilih lokasi peternakan ayam yang terletak tidak jauh dari rumah mereka dengan sejumlah alasan. Salah satunya adalah karena lokasi tersebut berada di ketinggian 20 meter meskipun lokasinya terletak dekat dengan laut, Zilvia. Ini dengan alasan mereka ingin supaya tetap bisa memantau tempat tinggal mereka meski ada yang sudah rusak atau masih ada yang sedikit mengalami kerusakan sehingga tidak aman lagi untuk ditinggali. Mereka berada di sana dengan alasan memiliki atap untuk berteduh dan juga memiliki tempat untuk bernaung sementara. Karena dalam peternakan ayam tersebut memiliki sejumlah fasilitas seperti listrik, air, dan juga terletak di ketinggian serta tidak jauh dari tempat mereka. Dan inilah jadi alasan kenapa mereka berada di sana meskipun kondisinya terbilang cukup memprihatinkan. Dan dari sebagian mereka memang sudah menerima bantuan terpal dan juga tikar untuk membuat sebuah tenda sederhana tidak jauh dari lokasi tersebut. Namun karena di sana ada terdapat sekitar 396 kakak dari lebih 2.000 orang, ini membuat ada beberapa orang yang masih bertahan di dalam kandang ayam tersebut. Sehingga mereka harus bertahan sementara dan bahkan ketika kami datang sana tidak lama ini memang banyak sekali memunculkan persoalan kesehatan. Seperti mual-mual dan juga demam, bahkan sampai ada mengalami penyakit kulit, gatal-gatal, dan inilah yang menjadi dasar mereka membutuhkan bantuan untuk obat-obatan dan juga bahan makanan, serta mungkin apabila nantinya di Majene ada posko khusus untuk menampung posko pusat maupun para pengungsi ini mungkin dapat membantu lebih untuk para masyarakat yang berada di pengungsian yang terbilang kondisinya tidak cukup layak untuk ditinggali begitu, seperti yang ada di Desa Maliana di Kabupaten Majene. Oke. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Taris Hirzima melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Anda juga tetap hati-hati, Taris, tetap selalu jaga kesehatan. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi temuan yang sudah kami dapatkan dari lapangan, saya akan kembali mengajak Anda untuk bergabung dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial. Ada Bapak Muhammad Syafi'i Nasution. Pak Syafi'i, tadi Anda sudah mendengar pemaparan dari rekan saya, Taris, di lapangan. Persoalan utamanya, Pak, adalah banyak sekali posko mandiri yang didirikan oleh warga. Mereka terpencar-pencar sehingga sampai saat ini distribusi bantuan belum merata. Apa solusinya, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sylvia Iskandar yang punya perhatian terhadap penanganan bencana yang pemerintah lakukan. Mbak Sylvia tadi klarifikasi sedikit kalau nggak salah itu bukan Kabupaten Mamuju ya, tapi Majene ya. Karena Maliana itu di Majene, permasalahan kandang ayam itu saya juga mendengar Majene, Mbak Sylvia. Baik. Nah, Mbak Sylvia juga perlu memahami bahwa kita berusaha sebaik mungkin dari tahun ke tahun untuk menata penanggulangan bencana, terutama penanganan korban. Nah, ini bentuk pemerintah hadir, Mbak Sylvia. Saya di sini sudah seminggu dan saya terus melakukan evaluasi dengan kementerian dan lain. Saya ingin menyampaikan begini, bahwa penanganan bencana itu tidak bisa dilakukan salah satu instansi.
memang leading sektornya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tetapi ada klaster-klaster itu, ada logistik, ada pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Saya di sini terus terang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang ada. Kemudian Batalion Kesehatan dari TNI, kemudian Dapur Umum, PUPR, dan pemerintah daerah. Ini kita coba mengkomunikasikan. Apa yang kita buat ini diapresiasi oleh Pak Presiden. Ini bagus. PLN langsung memberikan penerangan. Di Majene tadi tidak disampaikan, tidak ada penerangan. Kalau saya Mbak Sylvia bisa lihat di belakang, setiap tenda, 14 tenda yang ada di sini, yang menampung 1.000 orang lebih, itu sudah diberikan pencahayaan. Ini demi kesehatan mereka. Kemudian batalion kesehatan ini, Mbak Sylvia, dari pagi sampai malam ini masih terus ada yang berdatangan, yang sakit, yang keluhan dan sebagainya. Semua dilayani. Saya menyaksikan langsung. Dari hari pertama kita buat posko ini dan kita berikan pelayanan semaksimal mungkin. Inilah bentuk negara hadir. Inilah bentuk Kemensos hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada pengungsi. Berikutnya, sebentar Mbak Sylvia, kami akan buat ini di Majene. Nah, kami akan buat ini di Majene dan kami akan upayakan sinergitas ini untuk kami lakukan di Majene. Kemudian kami sudah koordinasi akan turun ke sana setelah posko terpadu yang ada di Stadion Manakara ini dapat kami tinggalkan dan kami juga merekrut beberapa pengungsi untuk melakukan layanan dukungan psikososial. Jadi mereka-mereka yang muda. Kami menganggap pengungsi sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi kita melihat mereka harus berdaya juga. Mereka mampu mengakses pelayanan kesehatan, mampu mengakses pemenuhan kebutuhan dasar, dapur umum, mampu mengakses hal-hal yang mereka inginkan. Tentang BMKG, hoax yang terjadi harus meninggalkan Mamuju dalam waktu yang singkat karena akan terjadi gempa. Itu semua kami beri jawaban. Bahkan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita, masuk ke tenda-tenda dan memberikan grup WA untuk memblasting isu-isu yang terkait. Mereka sudah terkena bencana, mereka ketakutan apa yang terjadi. Pemerintah hadir di sini. Inilah bentuk sinergitas. Inilah bentuk kolaborasi antar kementerian. Ini akan kami lakukan di semua titik nanti. Kami ada 2 titik di sini. Ada jalur 2 yang sudah tadi kami lakukan dan Majene untuk besok. Demikian Mbak Sylvia. Pak Syafi'i, saya yakin kalau di posko terpadu, posko induk seperti yang ada di Mamuju ini, pelayanannya, bantuan kepada pengungsi relatif baik. Tapi pertanyaannya lebih kepada mereka yang saat ini berada di posko mandiri yang tersebar, yang tidak ada di posko induk. Banyak yang mengeluh bantuan logistik sederhana saja seperti makanan, minum, listrik belum sampai ke mereka. Nah, bagaimana memperbanyak Pak bantuan yang ada di posko induk ini juga supaya bisa sampai ke posko-posko mandiri? Apa strategi dari pemerintah? Mbak Sylvia, saya sampaikan posko induk ini terlalu banyak peminatnya. Saya terus terang, bahkan ada yang waiting list. Jadi karena di sini nyaman, di sini aman, semua fasilitas MCK di sini ada 24 Mbak Sylvia. Kemudian listrik di tiap tenda ada, makanan ada. Saya melihat apabila ada pendistribusian bantuan, beberapa hari waktu yang lalu kami lakukan, semua mendatangi ke sini. Tadi ada yang disampaikan di Majene pakai KTP dan sebagainya. Tapi dalam situasi seperti ini, nampaknya untuk Manakara ini kami berikan banyak sekali bantuan, termasuk dari Metro TV. Kami menerima 2 truk, ada Aqua dan sebagainya. Kami distribusikan kepada masyarakat. Dan tidak hanya dari masyarakat yang tinggal di Stadion Manakara, mereka mengambilnya dengan mobil kadang-kadang, dengan motor, dari mana-mana datang ke sini. Kami berikan juga. Saya sendiri ikut membagikan, Mbak Sylvia, dan apa yang terjadi pada saat saya memberikan sebuah 50 unit tenda gulung waktu itu, karena situasinya hujan lebat, saya melihat ada beberapa penduduk yang memang membutuhkan. Saya berikan apa yang terjadi. Semua berebut. Maka saya mencoba memberikan kesadaran, tokoh masyarakatnya mana ini? Coba Anda bagi 10 tenda ini kepada masyarakat Anda.
Mbak Safia, ini fakta di lapangan. Ketokohan masyarakat itu hanya 15 langkah dari tempat saya membagi. 15 langkah kemudian mereka berebut semua dan tokoh masyarakat itu tidak mendapatkan tenda gulung. Jadi dalam situasi ini kita tidak bisa melihatnya secara normal. Sebaran posko-posko mandiri itu adalah alamiah. Tapi bagaimana pemerintah hadir, mengelola itu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tadinya mereka tidak mau pindah ke stadion. Di luar sana, Mbak Sylvia bayangkan, kalau pagi hari mereka bersamaan buang air besar, apa yang terjadi? Nah, itulah, jadi permasalahannya tidak sesederhana posko mandiri pemberian bantuan. Tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka melakukan keseharian mereka yang tidak normal. Nah, di stadion ini kita buat normal, MCK kita dirikan. Kemudian dan sebagainya kebutuhan mereka, kesehatan, permakanan mereka 3 kali sehari dengan dapur umum, itu kita berikan semua. Bahkan hari ini saya masih melihat ada yang operasi di depan saya ini sekarang ini. Ada daging yang itu dioperasi, diselesaikan oleh Batalion Kesehatan di Stadion Manakara. Kami mendampingi, kami komunikasi antar stakeholder yang ada dan berusaha untuk evaluasi untuk lebih baik lagi nanti di Majene dan lajur 2 di Majuno. Demikian, baik, mudah-mudahan semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Kementerian Sosial maupun dari instansi lain, Pak, ini betul-betul bisa bersinergi, bisa lebih cepat lagi, lebih sigap lagi, bisa menyalurkan bantuan kepada para pengungsi yang ada di sana. Terima kasih Pak Muhammad Syafi'i Nasution, Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial telah bergabung bersama kami di Prime Talk.